Saudara, kasus penculikan yang berujung pada tewasnya Muhammad Ilham Pradipta masih terus diusut. Polisi kini mendalami motif tindakan keji tersebut. Temuan jasad seorang pria tanpa identitas di kawasan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 21 Agustus lalu menguak fakta keberadaan seorang kepala cabang pembantu sebuah bank BUMN yang diculik sehari sebelumnya. Korban ditemukan dengan sejumlah luka di tubuhnya. Penculikan Muhammad Ilham Pradipta terjadi di area parkir toko swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada tanggal 20 Agustus 2025. Dari rekaman CCTV terlihat kawanan penculik sengaja memarkir mobil minibus di dekat mobil korban. Korban yang bermaksud masuk ke dalam mobilnya tiba-tiba dihadang oleh para pelaku dan didorong secara paksa ke dalam sebuah mobil berwarna putih. Seorang rekan korban sempat mencoba mencegah, namun mobil melaju kencang. Korban kemudian ditemukan tewas dan dari hasil otopsi terhadap jasad korban di Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati ditemukan adanya tanda kekerasan benda tumpul yang menyebabkan korban sulit bernafas. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Ada tulang leher dan dada yang menyebabkan dia kesulitan bernapas. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Sayatan atau benda tumpul. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Muhammad Ilham Pradipta langsung dibawa ke Pemakaman Umum Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat pada Kamis malam. Para pelayat yang sebagian besar merupakan rekan-rekan korban ikut mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Sementara istri korban meminta agar polisi bisa segera menangkap pelaku utama penculikan dan pembunuhan suaminya ini. Teman-temannya juga kasih penilaian suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Setelah rangkaian penyelidikan, polisi mulai menangkap para pelaku penculikan yang berujung kematian Muhammad Ilham Pradipta. 3 pelaku ditangkap di Jakarta, sementara 1 orang dibekuk saat baru tiba di Nusa Tenggara Timur untuk melarikan diri. Di depan tuh tank, pepet tuh tank. Tak lama berselang, polisi juga menangkap 4 orang lagi yang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan juga pembunuhan kepala cabang pembantu sebuah bank BUMN itu. 3 pelaku ditangkap di Solo, Jawa Tengah, yakni berinisial DJ, YH, dan AA. Sedangkan 1 pelaku berinisial C ditangkap di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Untuk menyelidiki motif dan juga peran para pelaku, mereka kini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Tim Liputan Kompas TV. Sebagian antara para pelaku penculikan hingga tewasnya Muhammad Ilham Pradipta diketahui tinggal di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, saudara. Di rumah inilah para pelaku tinggal hingga akhirnya ditangkap polisi. Menurut Ketua RT setempat, para pelaku sudah menempati rumah tersebut sejak bulan Juni 2025. Awalnya hanya ada 3 orang yang tinggal di tempat tersebut, namun belakangan diketahui jadi 5 orang. Kalau yang saya tahu sih ada 5, belakangan 5 ya, cuma kalau sebelumnya cuma 3 orang. Oke, 3 orang itu termasuk dengan pelaku yang ditangkap yang Ibu kenal tersebut atau seperti apa? Yang saya tahu sih namanya Berto sama Eras, yang satu lagi saya nggak tahu. Terus yang 2 lagi saya nggak tahu malah namanya gitu. Ya biasa aja, layaknya ada temennya gitu kan, ngobrol-ngobrol, pintu gerbang juga selalu terbuka. Terus pintu rumahnya juga selalu terbuka gitu kan, suka kebuka ngobrol biasa lah.
Total ada 8 pelaku yang sudah ditangkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan seorang kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Namun bagaimana peran dan motif sesungguhnya dari tindakan keji tersebut belum terungkap. Untuk membahas hal ini kita akan berbincang dengan kriminolog Universitas Budi Luhur Luki Nuhardianto. Selamat siang Mas Luki dengan Bella di studio. Siang Mbak Bella, salam kenal. Mas Luki, tadi ada informasi juga dari Ketua RT yang mengatakan di bulan Juni 2025 di rumah tersebut yang mengontrak ada 3 orang. Kemudian seiring berjalannya waktu ada 5 orang. Dan juga ada informasi tadi ada 4 orang yang dikabarkan jadi aktor intelektual di kasus ini. Bagaimana Anda menganalisis kasus ini? Ya, sebelumnya kita turut berduka kepada keluarga dan mengapresiasi cepatnya gerak dari kepolisian yang terkait dengan kasus ini. Maka kita bisa lihat atas dasar 2 aspek. Yang pertama adalah ini terkategorisasi sebagai salah satu bentuk kontrak dealing di sana. Jadi kita bisa lihat tidak hanya kemudian melibatkan para eksekutor saja, tapi di balik itu ada aktor intelektual yang menggerakkan para eksekutor tersebut. Yang berikutnya adalah saat kemudian ini terjadi, maka mereka tidak hanya sekedar ingin melakukan penculikan bahkan pembunuhan, tapi ada pesan intimidatif terhadap korban atau kemudian keluarga korban. Yang kedua adalah ingin menciptakan kondisi kita kategorisasi sebagai fear of crime kepada masyarakat. Jadi saat kemudian ada orang-orang yang terlibat kepada jika ada sesuatu di sana, apakah memang indikasinya rekan bisnis, pertemanan atau bahkan circle dari yang lebih dekat lagi, maka upaya-upaya seperti ini diciptakan untuk menciptakan ketakutan kepada korban. Yang kedua yang bisa kita kategorisasi adalah motivasi yang seringkali melandasi perbuatan seperti ini memang didominasi oleh adanya gesekan antara bisnis. Kecil kemungkinan jika memang ini mengarah kepada bagaimana kemudian dendam atau sisi personal dari korban dengan para pelaku. Tapi yang bisa kita lihat bagaimana kemudian kejahatan seperti ini sangat rapi sekali, memiliki organisasi yang baik dan bahkan seringkali bertindak dengan peran serta masing-masing pihak bahkan secara lebih terstruktur lagi. Kurang lebih demikian Mbak Bella. Mas Luki, berarti menurut Anda motif ini lebih besar ke arah gesekan mungkin dengan tugasnya sebagai kepala cabang di salah satu bank BUMN ketimbang dengan permasalahan pribadi? Betul, seringkali jika kita melihat bagaimana kemudian kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, jika memang ini permasalahan pribadi, biasanya eksekutor yang kemudian menjadi pelaku utama adalah orang-orang terdekatnya, atau kemudian orang-orang yang memiliki interaksi baik kemudian secara emosional atau kemudian secara transaksional kepada korban. Dan biasanya juga orang-orang seperti ini akan melakukan tindakan secara langsung. Yang kedua, dalam konteks bisnis, mereka akan berupaya memanfaatkan orang-orang yang tidak berkaitan langsung dengan diri korban atau bahkan dengan diri pelaku. Mereka akan lebih mudah untuk kemudian memanfaatkan kontrak dealing tersebut atau pembunuh bayaran untuk kemudian menjadi eksekutor di sana. Yang ketiga adalah saat kemudian ini terjadi gesekan, maka unsur bisnis dalam hal ini apakah memang berkaitan dengan tugas dia sebagai kepala cabang atau kemudian berkaitan dengan tugas-tugas dia sebelumnya, tentu akan memberikan efek buruk gitu ya, atau backfire effect kepada instansi di mana dia bekerja. Maka yang perlu kemudian ditelusuri adalah tidak hanya sekedar kemudian memetakan bagaimana keterkaitan antara korban dengan para pelaku antara kedua, tapi di balik itu apakah memang ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh korban atau bahkan ada sesuatu yang ingin diintimidatifkan kepada diri korban dari pelaku utama tersebut. Mas Luki, kalau kita lihat kan memang mungkin penculikannya sudah direncanakan sedemikian rupa karena kita lihat ada CCTV-nya kelihatan di waktu siang hari dan di tempat terbuka seperti itu ya. Nah, memang penculikannya direncanakan, apakah memang kematiannya juga direncanakan? Ya, jika kita lihat dari pola yang kemudian dilakukan, siang hari, maka bisa kita lihat pola pembunuhan yang dilakukan seringkali didahului oleh adanya sikap intimidatif. Jadi dengan penggunaan alat-alat yang digunakan atau kemudian hasil dari visum atau bahkan otopsi dari korban, maka cenderung itu adalah benda-benda tumpul, maka sebenarnya bisa jadi juga korban dibenturkan kepalanya atau kemudian dilakukan pemukulan terhadap diri korban untuk bisa menceritakan sesuatu yang harus diketahui. Yang kedua adalah jika memang ini dilakukan di siang hari, maka sebenarnya para pelaku yang kemudian terlibat di sana itu berupaya untuk memunculkan satu efek bahwa terjadinya penyalahgunaan atau kemudian ada suatu rahasia yang diketahui oleh korban atau bahkan ingin ditutupi oleh korban dari diri pelaku utama. Sehingga bisa kita lihat yang pertama ingin ditampilkan adalah sikap intimidatif dari para pelaku kepada diri korban. Yang ketiga, jika memang kemudian para pelaku tidak kemudian dibekali dengan persenjataan yang cukup untuk bisa menghabisi nyawa korban dalam hal ini, seringkali mereka akan bersifat sangat responsif, bahkan sangat reaktif jika memang informasi-informasi yang diberikan oleh
korban tersebut tidak bisa didapatkan secara nyata dan tidak bisa memuaskan para pelaku tersebut. Nah, yang keempat ada juga kemudian pertanyaan dari Mbak Bella adalah apakah memang ini didahului dari sikap intimidatif? Bisa jadi demikian. Yang kedua adalah jika bisa kemudian ini sikap intimidatif, maka cara terakhir untuk bisa agar korban kemudian tidak membuka suara adalah dengan dilakukan pembunuhan. Meskipun memang mereka tentu memiliki satu skenario atau satu plan tertentu saat kemudian mereka melakukan penculikan, ada satu ingin didapatkan. Yang kedua adalah saat kemudian korban diakhiri hidupnya, maka mereka berupaya untuk kemudian agar korban membungkam rahasia yang kemudian bisa mereka simpan atau bahkan tidak membongkar rahasia yang lebih besar lagi bisa membahayakan pelaku intelektual dari kejahatan tersebut. Nah, kemudian Mas Luki, ada 8 orang yang diamankan dan juga diduganya ada 4 orang yang menjadi dalang dari kasus ini. Menurut Anda apa yang harus didalami lebih lanjut supaya kasus ini terang benderang? Ya, tentu jika kita melihat, kita gradasikan gitu ya, ada 3 fase di mana kemudian keterlibatan dari masing-masing pelaku ini memiliki peran masing-masing. Yang pertama adalah orang-orang yang memang terkategorisasi sebagai aktor intelektual dan mereka memiliki mensrea untuk dapat menghabisi nyawa korban dengan menggunakan orang-orang yang memang sebagai eksekutor. Yang fase kedua adalah pihak-pihak yang berada pada fase eksekutor, mereka seringkali bertindak atas dasar pesanan, mereka bertindak atas dasar bagaimana kemudian pembunuhan dasar ekonomi. Yang kemudian menjadi menarik adalah apakah memang keterkaitan dari pelaku intelektual terus kemudian eksekutor tersebut dan kemudian ada orang yang kemudian menggerakkan keempat orang yang terakhir ditangkap ini untuk bisa meredam berbagai isu atau kemudian skandal-skandal yang seharusnya korban mengetahui. Yang kemudian bisa ditelusuri adalah sejauh mana komunikasi yang terjadi antara kedua pihak atau kemudian eksekutor dengan para pelaku intelektual. Yang kedua adalah sejauh mana informasi yang bisa didapatkan dari device yang dimiliki oleh korban untuk bisa menyambungkan keterlibatan dari aktor intelektual sampai kemudian eksekutor tersebut. Yang ketiga, bagaimana kemudian interaksi yang terjadi dan yang berkaitan dengan relasi bisnis atau kemudian dengan pekerjaan atau dalam tanda kutip gitu inner circle jika memang ini mengarah tidak hanya kepada bisnis tapi relasi sosial yang terjadi antara korban dengan pelakunya. Baik, memang ada beberapa banyak sisi yang harus didalami terus terkait dengan kasus kematian dari Kepala Cabang Bank BUMN ini. Terima kasih atas obrolan di siang hari ini, Luki Nuhardianto, Kriminolog Universitas Budi Luhur. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Mbak Dana.